Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Pilihan Kita Menentukan Nasib Kita. Ayat inti terambil dari Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Prinsip-prinsip karakter Allah merupakan dasar pendidikan yang senantiasa diajarkan kepada para malaikat surgawi. Prinsip-prinsip ini adalah kebaikan, belas kasihan, dan kasih. Terang yang membuktikan dirinya sendiri harus diakui dan diterima dengan bebas oleh semua orang yang menduduki posisi kepercayaan dan kekuasaan. Mereka harus menerima prinsip-prinsip Allah dan meyakinkan semua orang yang melayani Allah melalui penyajian kebenaran, keadilan, dan kebaikan, bahwa ini adalah satu-satunya kekuatan yang harus digunakan. Paksaan tidak boleh masuk. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan utama pendidikan dalam setiap pemerintahan di bumi. Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah harus dipatuhi dan dihormati di setiap gereja. Allah telah memerintahkan ini. Pemerintahannya harus bermoral. Tidak ada yang boleh dilakukan dengan paksaan. Kebenaran harus menjadi kekuatan yang menang. Semua pelayanan harus dilakukan dengan sukarela dan karena cinta kepada pelayanan Allah. Semua yang dihormati dengan posisi berpengaruh harus mewakili Allah, karena ketika bertugas mereka bertindak atas nama Allah. Pernyataan setan terhadap pemerintahan Allah dan pembelaannya terhadap mereka yang berpihak kepadanya merupakan tuduhan terus-menerus terhadap Allah. Gumaman dan keluhan ini tidak berdasar. Namun Allah mengizinkan setan untuk mengembangkan teorinya. Ia dapat menangani setan dan semua simpatisannya semudah seseorang mengambil kerikil dan melemparkannya ke tanah. Namun, dengan ini ia akan memberikan contoh bagi kekerasan manusia yang begitu banyak ditunjukkan di dunia kita dalam prinsip-prinsip yang memaksa. Prinsip-prinsip Allah tidak seperti ini. Semua kuasa yang memaksa dapat ditemukan di bawah pemerintahan setan. Allah tidak akan bekerja dalam hal ini. Dia tidak akan memberikan dorongan sedikit pun bagi manusia manapun untuk mengangkat dirinya sebagai Allah atas manusia lain dan menyebabkannya menderita secara mental atau fisik. Prinsip ini sepenuhnya merupakan ciptaan setan. Dalam Dewan Sorga diputuskan bahwa asas-asas harus ditindaklanjuti yang tidak akan sekaligus menghancurkan kuasa setan, karena merupakan tujuan Allah untuk menempatkan segala sesuatu di atas dasar keamanan yang kekal. Tatanan Allah
harus dipertentangkan dengan tatanan baru setelah rancangan setan. Asas-asas yang merusak dari pemerintahan setan harus diungkapkan. Asas-asas kebenaran yang diungkapkan dalam hukum Allah harus ditunjukkan sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, kekal, dan sempurna. Manuskrip 57 1896, Manuskrip Releases 18 360 dan 361. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat bertanya dalam The Great Controversy halaman 542 paragraf 2. Dapatkah mereka yang hidupnya dihabiskan dalam pemberontakan terhadap Allah tiba-tiba diangkat ke sorga dan menyaksikan keadaan kesempurnaan yang kudus dan tinggi yang selalu ada di sana? Setiap jiwa dipenuhi dengan kasih, setiap wajah berseri-seri dengan sukacita, musik yang memikat dalam alunan merdu yang membangkitkan rasa hormat kepada Allah dan Anak Domba, dan aliran cahaya yang tak henti-hentinya mengalir ke atas orang-orang tebusan dari wajah Dia yang duduk di atas tahta. Dapatkah mereka yang hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Allah, kebenaran dan kekudusan berbaur dengan orang banyak di sorga dan bergabung dalam nyanyian pujian mereka? Dapatkah mereka menanggung kemuliaan Allah dan Anak Domba? Lalu, apa jawabnya? Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat menjawab, "Tidak, tidak. Mereka diberi masa percobaan selama bertahun-tahun, agar mereka dapat membentuk karakter untuk sorga. Tetapi mereka tidak pernah melatih pikiran untuk mencintai kemurnian. Mereka tidak pernah mempelajari bahasa sorga. Dan sekarang sudah terlambat. Kehidupan yang penuh pemberontakan terhadap Allah telah membuat mereka tidak layak untuk sorga. Kemurnian, kekudusan, dan kedamaiannya akan menjadi siksaan bagi mereka. Kemuliaan Allah akan menjadi api yang menghanguskan." Inilah hasil dari pilihan banyak orang. Banyak yang sudah diberi kesempatan bertahun-tahun untuk bertobat, namun tetap tidak mau bertobat. Banyak yang diberi kesempatan untuk membangun karakter ilahi, namun tidak mau menggunakan kesempatan yang ada untuk membangun karakter ilahi tersebut. Malahan kehidupannya adalah kehidupan pemberontakan kepada Allah. Kenapa? The Great Controversy halaman 542 paragraf 1 menjawab, "Mereka telah memilih setan sebagai pemimpin mereka dan telah dikendalikan oleh kuasanya, tidak siap untuk memasuki hadirat Allah." Banyak orang, baik sadar atau tidak sadar, telah memilih setan sebagai pemimpin mereka. Inilah sebabnya mereka hidup memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau menuruti hukum-hukum Allah. Padahal hukum Allah itu adalah salinan karakternya. Christ Object Lessons halaman 315 paragraf 1 berkata, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Jadi, untuk dapat memiliki karakter sorga, maka kita harus menuruti akan hukum-hukum Allah. Sebab itulah salinan karakter Allah. Apakah kita bisa dengan kekuatan diri kita sendiri untuk menuruti hukum-hukum Allah? Tidak bisa. Pilihan kita yang sudah jatuh dalam dosa ini cenderung untuk melanggar hukum Allah. Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 54 paragraf 1. Tidak mungkin bagi manusia menurut hukum dengan kekuatan sendiri, karena alamiah manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai karakter Allah. Artinya, alamiah manusia adalah alamiah memilih untuk binasa. Karenanya, kita perlu bantuan
agar kita dapat menuruti hukum Allah yang adalah salinan karakternya, sehingga karakter Allah gantikan karakter kita. Bagaimana caranya? Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2 menjawab, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Dengan memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Artinya, kasih karunia Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri. Dan bila mana kita memiliki Roh Kristus, maka kita akan hidup dalam penurutan akan hukum Allah dan kita akan hidup sebagaimana Yesus hidup. Dan saat kita menerima Roh Kristus dalam hati kita, maka pemimpin kita bukan lagi setan, tetapi Yesus itu sendiri. Maka bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Pilihan-pilihan kita bukan lagi untuk kebinasaan, tetapi pilihan-pilihan untuk kehidupan yang kekal. Sebab Yesus yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, penting kita ingat bahwa Allah tidak pernah memaksa. Jika kita memilih untuk terima Yesus dalam hidup kita, hal itu bukan karena paksaan, tetapi karena pilihan kita untuk menerima Roh-Nya masuk dalam hati kita. Kita pilih untuk buka pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk. Prinsip memaksa adalah ciptaan setan. Renungan hari ini berkata, dalam Christ Triumphant halaman 13 paragraf 2, 3, dan 5. Prinsip-prinsip karakter Allah merupakan dasar pendidikan yang senantiasa diajarkan kepada para malaikat sorgawi. Prinsip-prinsip ini adalah kebaikan, belas kasihan, dan kasih. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan utama pendidikan dalam setiap pemerintahan di bumi. Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah harus dipatuhi dan dihormati di setiap gereja. Allah telah memerintahkan ini. Pemerintahannya harus bermoral. Tidak ada yang boleh dilakukan dengan paksaan. Semua kuasa yang memaksa dapat ditemukan di bawah pemerintahan setan. Allah tidak akan bekerja dalam hal ini. Oleh sebab itu, pilihan kita menentukan nasib kita. Apakah kita memilih untuk kehidupan kekal atau kebinasaan kekal? Itu semua keputusan kita masing-masing. Pilihan kita masing-masing. Allah Bapa dan Anaknya tidak pernah memaksa kita. Ingat Lucifer, kepadanya diberikan pilihan, bahkan berulang-ulang dihimbau agar memilih demi kebaikannya. Tetapi Lucifer mengeraskan hati dan memilih untuk terus melawan Allah Bapa dan Anaknya. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menjelaskan, Tuhan mengizinkan setan untuk terus maju dan menunjukkan prinsip-prinsipnya. Allah memang menegakkan dirinya, dan Dia membawa dunia yang tidak jatuh dan alam semesta sorgawi bersamanya. Tetapi dengan harga yang sangat mahal, Anak Tunggalnya diserahkan sebagai korban setan. Tuhan Yesus Kristus menyingkapkan karakter yang sepenuhnya bertolak belakang dengan karakter setan. Dengan menyebabkan kematian penguasa sorga, setan mengalahkan tujuannya sendiri. Kematian Anak Allah membuat kematian setan tidak dapat dihindari. Setan dibiarkan terus berlanjut sampai pemerintahannya dibukakan di hadapan dunia yang belum jatuh dan di hadapan alam semesta sorgawi. Dengan menumpahkan darah Kristus, Ia mencabut dirinya sendiri dan dilihat oleh semua orang sebagai pembohong, pencuri, dan pembunuh. Allah melihat bahwa tindakan yang sama sedang dilakukan di seluruh dunia. Pria dan wanita datang ke tempat di mana jalan bercabang, jalan benar atau salah. Allah tidak memaksa siapapun. Dia membiarkan semua orang bebas untuk memilih. Dikutip dari manuskrip 57 tahun 1896 paragraf 13 sampai 15. Saudaraku dalam Tuhan, biarlah kita semua memilih jalan yang benar. Bagaimana caranya kita tahu jalan mana yang benar dan jalan mana yang salah? Dari buah-buahnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka,
maka kita berbuah banyak. Tetapi di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, menjadi kering dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Lalu, bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus? Oleh menerima Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Pilihan kami menentukan nasib kami. Apakah untuk menerima kehidupan yang kekal atau malah binasa kekal? Dan sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, kondisi kami sudah rusak dan cacat. Sulit bagi kami untuk memilih pilihan yang benar. Karenanya penting bagi kami untuk menerima Kristus tinggal dalam kami dan kami dalam Yesus. Sebab itu tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, maka pekerjaan pilihan yang benar, pekerjaan menghasilkan buah-buah yang benar adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Sebab bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Hari demi hari kami bertumbuh semakin serupa dengan karakter-Nya, hingga pada akhirnya kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.